biaya kuliah itu makin mahal tiap tahunnya. Menurut survei dari Kata Data, biaya perkuliahan dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan 80%. Sedangkan menurut Kompas, biaya seorang mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya tahun 2013 adalah 85 juta. Sedangkan di tahun 2024 membutuhkan biaya 150 juta. Ini artinya ada peningkatan sebesar 76% dalam kurun waktu 11 tahun. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2024 adalah 32%. Sedangkan pemerintah dalam RPJPN 2045 Indonesia Emas menargetkan 60% untuk angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Lalu, apakah ini bisa tercapai di tahun 2045? Sedangkan mengenai kenaikan biaya perkuliahan ini tidak sebanding dengan indeks kenaikan properti. Indeks kenaikan harga properti di range tahun yang sama mengalami peningkatan 38%. Ini artinya kenaikan biaya perkuliahan lebih tinggi daripada kenaikan harga properti. Dalam undang-undang, negara memiliki mandatori untuk menganggarkan biaya pendidikan dari APBN sebesar 20%. Kalau kita lihat di data anggaran APBN tahun 2024, 665 triliun untuk anggaran pendidikan, dan angka ini memang mengalami kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut Sekjen Kementerian Pendidikan, dari 665 triliun yang dianggarkan untuk anggaran pendidikan, hanya 15%-nya saja yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Artinya hanya 99 triliun saja. Lalu sisanya 52%-nya dialokasikan melalui TKD atau transfer ke daerah, di mana mekanisme TKD ini dikelola oleh Kementerian Keuangan. Artinya Kementerian Pendidikan tidak memiliki wewenang untuk mengelola anggaran selain 15% tadi. Dan Kementerian Pendidikan juga tidak tahu bagaimana mekanisme pengalokasian dana di luar 15% tersebut. Penyebab kenaikan biaya perkuliahan itu ada banyak faktornya, mulai dari kenaikan biaya operasional, inflasi, biaya inovasi teknologi, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya perubahan status perguruan tinggi menjadi PTBH, perguruan tinggi berbadan hukum, dan perguruan tinggi badan layanan umum, perguruan tinggi memiliki hak otonomi untuk menjalankan dan mengelola keuangannya secara mandiri. Perguruan tinggi bisa menentukan besaran biaya kuliahnya secara mandiri. Selain itu, kalau dilihat dari kenaikan upah rata-rata pekerja di Indonesia, setiap tahunnya hanya naik 4-6% saja. Hal ini masih dirasa terlalu berat untuk mengimbangi kenaikan biaya perkuliahan tiap tahunnya, bahkan untuk masa depan. So, jika nggak ada kebijakan baru, kebijakan yang berpihak kepada kita, kenaikan biaya perkuliahan ini akan menjadi PR yang sangat besar untuk kita di masa depan. Bukan hanya kita, namun adik-adik kita dan anak-anak kita kelak. Terakhir, perkuliahan memang tidak menjamin kesuksesan, tapi kuliah setidaknya meningkatkan value, merubah pola pikir, dan bisa mengurangi potensi akan kegagalan. Banyak riset juga menyebutkan bahwa perkuliahan menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah keadaan ekonomi seseorang atau keluarganya. Terima kasih.